Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Puji Amalia. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini kita akan membahas tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini adalah salah satu materi kelas 10 di SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya dan bukunya untuk menyimak dan meresum materi kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Yang kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang ketiga, menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, membaca Quran Surah Al-Isra ayat 32 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Isra dengan fasih dan lancar. Apa sih pergaulan bebas itu? Katakan tidak pada pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud melewati batas-batas norma yang ada. Penyakit pergaulan bebas ini dapat menyerang remaja laki-laki maupun perempuan, terutama saat masa pubertas. Jenis dan penyebab pergaulan bebas. Yang pertama kita bahas dulu jenis pergaulan bebas. Yang pertama contohnya merokok dan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua seks bebas. Dan yang ketiga tawuran dan membuat kerusuhan. Penyebab dari pergaulan bebas. Yang pertama kurangnya perhatian dari orang tua. Yang kedua penerimaan dalam kelompok. Yang ketiga kurangnya akidah, jadi kurangnya keimanan dalam hati seseorang. Ya contohnya seperti gambar di sini, ada anak SMA yang hamil oleh pacarnya, tapi sesudah hamil dimarahin dan diputuskan oleh pacarnya. Maka awas jangan coba-coba dengan pergaulan bebas. Cara mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama, menanamkan dalam hati keimanan yang kuat kepada Allah. Yang kedua, banyak beraktivitas yang membawakan manfaat atau positif. Contohnya, mengikuti organisasi, membaca buku, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berpikir tentang masa depan. Masa depannya nih, cita-cita menjadi apa? Kalau misalkan kita bergaul bebas seperti itu, tidak akan tercapai akan cita-citanya. Yang keempat, mengurangi menonton TV, YouTube yang mengandung unsur seksual dan kekerasan. Yang kelima, selalu membaca buku dan memberikan motivasi yang baik. Kita sekarang akan membahas tentang pengertian zina. Kata zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf. Mukallaf itu yang sudah baligh, tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam.
Ayat Al-Quran tentang larangan mendekati zina tercantum dalam surah Al-Isra ayat 32. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Kita lihat tajwidnya. Wala mad asli atau mad tabi'i, taqo qalqalah sughra karena ada di tengah kalimat. Buz alif lam syamsiyah, na mad jaiz munfasil, in gunnah, u mad silah qasirah, ka mad tabi'i, fa mad tabi'i, hisyatau tanwin menghadapi wawu, artinya itu idgham ma'al gunnah. Sa'a mad wajib muttasil, sabila mad aywad. Kita lihat artinya. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32. Larangan untuk mendekati zina sekaligus imbauan untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Perbuatan zina hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dan perbuatan yang dapat mendekati zina adalah segala hal yang dapat memicu nafsu syahwat seseorang sehingga terdorong untuk melakukan zina, dan hukumnya pun haram. Di antara perbuatan yang dapat mendekati zina adalah sebagai berikut. Yang pertama, melihat atau memperlihatkan aurat terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan mahram. Yang kedua, menyentuh atau memegang lawan jenis yang bukan mahram dengan sengaja. Yang ketiga, membayangkan sesuatu yang dapat memancing timbulnya syahwat. Yang keempat, melakukan sesuatu terhadap dirinya yang dapat menimbulkan syahwat. Contohnya, onani dan masturbasi. Itu tidak boleh, dilarang dalam agama. Kesimpulan materi kali ini yaitu yang pertama, pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud melewati batas-batas norma yang ada. Yang kedua, zina adalah hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Dan yang ketiga, ayat Al-Quran larangan mendekati zina tercantum dalam surah Al-Isra ayat 32. Dan yang keempat, perbuatan zina hukumnya haram dan termasuk dosa besar, dan perbuatan yang dapat mendekati zina adalah segala hal yang dapat memicu nafsu syahwat seseorang sehingga terdorong untuk melakukan zina, dan hukumnya pun haram. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk materi minggu depan, silahkan kalian analisis Al-Quran surah An-Nur ayat 2 tentang macam-macam zina dan hukuman bagi pezina dan bagi orang yang menuduh zina. Silahkan kalian cari, baik itu di internet, di buku, ataupun sebagainya.